بالحق بنية القبول والتوسل والرسول وعلى آله وأزواجه وأولئك أجمعين وإلى جميع أولياء الله من مشارق الأرض وحدها ولجميع شيخنا ومعلمينا وأساتذتنا ومصلحين وخصوصا إلى الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي إن الله يتبشرهم بالرحمة بالمغفرة ولا يعيد علينا من بركاتهم وخصوصية المعلمين وقدومهم وأنوارهم وأسرار الدين والدنيا والآخرة على هديهم وعلى منامهم أسرتنا الصالحون إلى حضرة النبي الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la ba'du. Alhamdulillah, syukur ini kita kembali dipertemukan oleh Allah. Kita akan sempurnakan rasa syukur kita dengan menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali membaca naskah kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Halaman 50 berapa kalau di PDF? 55 atau 56? Beda jelakan. Pada berapa yang ketujuh As-Sabi' lanjutan kemarin. 166. Hah? 166 yang ini kan? Dan berapa? Nah itu yang 55 As-Sabi'. Coba yang 100 berapa? 166 coba baca bang. Ini apa itu artinya? Redaksinya maqala al-musannif rahimahullah. Amin. As-sabi' Allah yumna ma'inahu in nazari ila al-intiqali min dalilin ila dalil wa min ishkalin ila ishkal fakada kanat nazaratus salafi ويخرج من كلامه جميع العقائد الجدد المبتدعة فما له ولقوله هذا لا يلزمني ذكره وهذا يناقض كلامك الأول فلا يقبل منك فإن الرجوع إلى الحق أبدا يكون مناقضا للباطل ويجب قبوله. Oke, di Wa'inna ruju' ilal haqqi abadan karena gitu kan yakunu bahasanya itu ada kananya yakunu munaqidan batil. Kalau di kitab saya Wa'inna ruju'a ilal haqqi munaqidun langsung tidak ada abadan dan tidak ada yakunu. Di kitab Buandian Pang Guru Razik kayak redaksinya itu sama lah tadi awal yang dibaca. Inna ruju'an ila al-haqqi munaqidun munaqidun langsung lah. Kalau di kitab Tian Pang Guru Mahir Sabi' langsung aja oke sama. Jadi ini syarat kebolehan berdebat yang ketujuh menurut Imam Ghazali. Apa itu? Allah yamna'a mu'inahu fin nazari. Apa maksudnya itu? Tidak
melarang atau membatasi lawan debatnya itu dalam beberapa perdebatannya itu, dalam materinya itu al-intiqal min dalil ila dalil, larangan berpindah dari satu dalil ke dalil yang lain, wa min iskalin ila iskalin, dan dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain. Karena memang kadang-kadang ada hal-hal yang dibatasi, tapi mungkin kalau wayah itu pembatasan dalil itu sebetulnya menyempitkan masalah. Tapi kalau di masa kita sekarang, kalau berdebat kesana kemari, akhirnya pada jelas juga fokus perdebatannya, fokus permasalahannya. Nah, menurut beliau tidak boleh membatasi dalam berdebat itu pada hal-hal yang segmentatif atau dari satu dalil, misalnya dalilnya akli aja, kada boleh pakai dalil nakli misalnya. Nah, kada mau aja sih. Kenapa demikian? Katakan munadharatus salaf. Karena demikianlah yang dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu dalam perdebatan mereka. Nah, itu sampai situ titik lah, supaya paham nih kalimat berikutnya. Wa yukhriju min kalamihi jami'a daqa'iqil jadali al-mubtadi'ati fima lahu wa 'alaihi. Tapi sekarang Yudhidin, nah itu ulama salaf bahari gitu. Tapi sekarang banyak orang berdebat, kemudian mengeluarkan dari kata-katanya itu segala hal yang daqa'iqil jadal al-mubtadi'ah, hal-hal yang detail dalam perdebatan, tetapi itu tidak diajarkan dulu. Beliau menyebutnya mubtadi'ah, di sini bid'ah kata beliau. Sebagaimana ucapannya, hadza la yalzamuni dzikruhu. Ini adalah hal yang tak perlu untuk saya ungkapkan. La yalzamuni di situ berarti apa kalau persamaannya? Mungkin no comment lah ya. Saya no comment tentang masalah ini karena ini tidak patut untuk saya sampaikan misalnya. Alasannya begitu. Atau kata beliau alasan lainnya, hada yunaqidu kalamakal awwal fala yuqbalu minka. Pernyataan ini berseberangan dengan pernyataan kamu dulu di awal, maka ini sama halnya Anda tidak konsisten dengan pendapat-pendapat terdahulu, maka tidak diterima alasannya. Ini kita jelaskan secara tekstual dulu lah, karena kita harus menghabiskan tema ini. Jadi dalam berdebat itu kadang-kadang ada orang yang beralasan ini tidak perlu untuk saya sampaikan, atau menyalahkan pihak lain bahwa Anda tidak konsisten dengan pendapat Anda. Lalu Sidin menggarisbawahi di sini, fa innar ruju'a ilal haqqi munaqidun lil batil wa yajibu qabuluhu. Karena sebetulnya kalau kita sudah mengungkapkan satu pendapat yang benar, maka sulit dikalahkan, karena kebenaran itu selalu bertentangan dengan kebatilan. Artinya Sidin di sini berkomentar tentang benar dan salah. Artinya kalau A benar berarti B itu salah. Maka kebenaran A harus diterima, yajib qabuluhu. Ini kalau bicara tentang masalah yang hitam putih, benar dan salah, sah dan tidak sah gitu. Tapi kan nanti ada juga dalam kenyataannya kita kadang-kadang boleh memahami dengan pemahaman yang berbeda.
Nah, ini lain kisah pula. Lanjut, wa anta tara. Wa anta tara anna jami'al majalisi tanqadi وأنت ترى أن جميع المجالس تنقضي في المدافعات والمجادلات حتى يقيس المستدل على أصل بعلة يظنها فيقال له كما الدليل على أن الحكم في الأصل معلل بهذه العلة فيقول هذا ما ظهر لي فإن ظهر لك ما هو أوله وأولى منه فانظره حتى أنظر فيه. Oke, cukup dulu. Nah, sementara Sidinu anta tara anna jami'al majalis tanqadi fil mudafa'at wal mujadalah. Sementara engkau menyaksikan bahwa hampir semua majelis-majelis itu menyelenggarakan atau menyampaikan hal-hal yang bersifat penolakan. Kalau bahasa kita tuh reaction ya. Ketika ada orang mengatakan ini, wah, nanti di majelis itu ada reaksinya gitu kan. Kemarin ada Ustadz mengatakan ini gitu, dan seterusnya gitu kan. Padahal begini-begini. Nah, itu mereaksi apa yang ada atau apa yang pernah disampaikan oleh dai di lain tempat. Atau suka juga mujadalah aja di situ. Ya paling tidak seperti itu, selain mereaksi nanti juga mendebat pendapat-pendapat orang lain. Tapi sayangnya kadang-kadang itu tunggal. Nah, hatta yaqisan mustadillu ala aslin bi'illatin yadunnuha. Kadang-kadang orang yang menyampaikan tadi menggunakan dalil-dalil yang ia kiaskan terhadap hukum asal, tetapi dengan ilat yang zonni. Nah begitu maksudnya. Hatta yaqisan mustadillu ala aslin bi'illatin yadhunnuha. Jadi ilahnya itu masih zonni. Zonni itu untung kalau zonninya menurut ulama, tapi kalau zonninya menurut dia ditakuni, bujurlah tuh. Aku mengira-ngira juga enggak. Muqaddarah ya. Ya kata Allah gitu pengucapan. Fa yuqalu lahu mad dalilu ala anna al-hukma fil asli mu'allalun bihadhihi al-'illah. Maka dicecarlah orang tadi dengan pertanyaan, apa dalilnya bahwa hukum dalam hal atau hukum asal daripada ini mu'allal, ditetapkan ilahnya dengan ilah yang seperti ini gitu kan. Jadi apa dalilnya? Nah, nangkat 7 betakun mad dalil, ainad dalil itu kan. Tahu aja kalau kelompoknya kayak apa. Nah, ini kada jopang kita menyindir, tapi memang itu ada kebiasaan kelompok-kelompok tertentu ketika berdebat itu selalu mad dalil gitu kan, bertanya seperti itu. Tapi karena dijawab pulang fayaqul hadza ma dhahara li. Nah, ini pernah aku pahami ya kan. Fa in dhahara laka ma huwa awdahu minhu wa aula fadhkurhu hatta anzura fihi. Kalau ikam menganggap bahwa dalil ikam itu lebih jelas dan lebih utama, maka sebutkan dalilnya. Apa dalilnya? Supaya aku juga bisa menelaah sesuai dengan telaahan ikam itu. Jadi seperti itu terus perdebatan. Nang saikum betakun dalil, janang saikum cah aja. Menapanya betakan dalilnya ikam belum tentu juga percaya dalil aja. Karena ini aku aja memahami nang kayak itu ya. Macam-macam namanya apa alasannya.
Fayusirul mu'taridu yaqul fihi ma'anin siwa ma dzakartahu wa qad araftuha wa la adhkurha id la yalzamuni dzikruha. Ini tadi pun bicara. Kenapa aku sudah terlanjur membacakan itu? Jadi si al-mu'tarid ini yusirru itu sarra yusirru itu asarra yusirru itu model kayak berkelanjutan terus menerus, bersahut-sahutanlah para pendebat ini, orang-orang yang berdebat ini saling melanjutkan atau terus menerus di dalam perdebatannya. Maka ada yang berkata fihi ma'anin siwa ma dzakartahu. Nah, sebujurnya aku memahami makna yang berbeda dengan makna yang engkau pahami tadi. Waqad araftuha, aku tahu aja wala adkuruha. Aku memang bising aja kada hendak menyampaikan. Illa yalzamuni dzikruha, karena menurutku itu kada patut untuk aku sebutkan. Nah, ini alasan aja apologi, ya Allah, berapologi. Imba mendengar kawan menyebutkan ini dalilku ini. Nah, sebujurnya aku hendak menyampaikan itu juga. Cuman masalahnya aku kada hendak menyampaikan karena aku kada patut menyampaikan itu tadi. Soalnya terdahulu ikamnya kan. Ini bisa juga dalam halabiyuh. Jadi Imam Ghazali ini mau halabiyuh juga di sini. Wa yaqulul mustadillu. Nah, bacakan wa yaqulul mustadillu. Alaika wa yaqulul mustadillu alaika Ibrahim tadda'ihi wa ra'a hadha. ويصر المعترض على أنه لا يلزم ويتوقع مجالس المناظرة بهذا الجنس من السؤال وأمثاله. ولا يعرف هذا المسكين أن قوله إني أعرف ولا أذكره إلا يلزمني كذب على الشرع. فإنه إن كان لا يعرف معنى فإنما يدعيه ليعجز اسمه وهو فاسق كذاب عصى الله سبحانه وتعالى وتعرض لسخطه بدعواه معرفة هو خارج عنها. Oke, cukup dulu. Wa yaqul mustadil. Kemudian orang yang berdalil tadi berucap, alaika iradu ma tadda'ihi wara'a hadha. Coba pangikam menyebutkan dalil atas pengakuan ikam tadi atau atas statement yang ikam sampaikan tadi. Coba mana dalilnya? Hendaklah engkau mendatangkan hujah-hujah atau dalilnya. Seperti itu terus. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari perdebatan yang di atas tadi ya. Wa yusirul mu'taridu ala annahu la yalzamuhu. Nah, tetapi orang yang berdebat ini memang tidak berhenti berdebat dan selalu mengatakan atau mengakui bahwa mendatangkan dalil itu la yalzamuhu, itu tidak patut bagi dia. Wa yatawakha majalisal munadharati bihadzal jinsi. Sebujurnya niatnya atau maksudnya itu adalah dengan pertanyaan tadi atau yang serupa dengan pertanyaan itu adalah apa nih? Dan dia bermaksud atau beristilah, jangan bahasa kita itu bising aja menyampaikan hal itu di dalam majelis munazarah ini. Wala ya'rifu hadzal miskin, dan si orang yang mengaku seperti itu ini kada paham bahwa ucapannya itu, yaitu apa ucapannya tadi? Inni a'rifuhu wa la adkuruhu idza yalzamuni. Aku sebujurnya tahu aja tapi aku indah mau ucapkan karena itu kada patut bagiku. Nah, jadi Imam Ghazali
pernyataannya itu adalah kadzibun 'ala syar'i atau kidbun 'ala syar'i, sama aja. Bisa kadzibun, bisa kidbun. Itu kebohongan atas nama agama. Fa innahu in kana la ya'rifu ma'nahu wa innama yad'ihi liyu'jiza khasmahu fa huwa fasiqun kadzdzabun asallaha ta'ala. Karena sesungguhnya apabila dia tidak mengerti makna suatu permasalahan, tetapi dia mengaku bahwa dia mengerti dengan tujuan untuk melemahkan lawan debatnya, maka sesungguhnya pengakuannya itu adalah bentuk kefasikannya kepada Allah, dan dia dianggap sebagai pembohong yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi mungkin ini hanya ingin menutupi kelemahannya daripada supannya. Lebih baik aku mengaku tahu padahal aku ada tahu. Tujuannya apa? Mempengaruhi musuhnya, mempengaruhi musuh atau apa ini biasanya tuh? Tajak pengaruh. Nah, tajak pengaruh lawan musuh. Jadi supaya musuh ini takutan pada dulu, lalu kisahnya hanya tahu. Berangai. Yang penting mengajak berpikir. Wa ta'arrada li suhtihi. Nah, lanjutkan. Belum nanti. Sudah. Wa ta'arrada li suhtihi bid'ahu ma'rifatan wa khalilan. Maka yang menjadikan dia itu dilaknat atau dibenci oleh Allah itu karena adalah pengakuannya terhadap sesuatu padahal ia ada tahu, padahal dia tidak mengerti, tapi dia mengaku kemana-mana bahwa dia mengerti permasalahan, dia mengerti hukum tentang sesuatu padahal itu hanya kepura-puraan saja. Nah, di situ mengundang suhtullah, kemurkaan Allah. Dan paling kadang dibenci oleh manusia kan. Ada kan misalnya contoh ya Bang. Ujar, aku tahu di berita itu pernah disebutkan ada seorang terapis di timnas Indonesia, Anda dengar ya? Karena dia mengaku dia paham tentang terapi, dibuktikan dengan ijazah. Ternyata setelah bertahun-tahun dia bekerja sebagai terapis itu, rasanya selanjutnya jadi terapis tim Baritola, wallahu alam. Tapi dia di timnas dan di klub-klub Liga 1 di Indonesia ini. Nah, ternyata ada beberapa pemain yang itu ternyata tidak mengalami kesembuhan, malah semacam malpraktek gitu kan. Nah, ini berbahaya ini, karena kalau saya pemain timnas itulah, kita nang pemain timnas di timnasan aja gitu, bila cedera kemudian salah ditangani oleh tukang urut, malah berbanget, malah tambah parah. Nah, itu kok nyaman banget. Apalagi pemain timnas latihannya aja alahan pada kita sparring gitu kan. Kita nih sparring sudah uyuh kosong kemarin. Itu gaya latihan bubuhan timnas aja. Kayak sparringnya buhannya ganas lagi. Maka fisik mereka dituntut untuk harus baik dan dilatih gitu kan. Sekalinya terapisnya ini pakai ijazah abal-abal, banyak cedera-cedera yang tidak tertangani dengan baik, akhirnya tambah parah pemain timnas ini. Termasuk kiper pula kena juga sebenarnya, siapa Hernando itu termasuk korban juga rasanya.
Di berita tuh kayak itu bang, kalau kita ini membaca berita-berita aja bang, apa hoax katanya. Cuman kayak itu bang kisahnya kan. Nah ini bahayanya orang yang mengaku tahu tapi ternyata sebujurnya kada tahu. Karena kalau ini tujuannya bukan berdebat kan, tapi tujuannya cari duit dengan cara mengelabui. Tapi kita bisa mengkiaskan itu. Di mana letak bahayanya? Kalau perdebatan, letak bahayanya adalah kalau pendapatnya itu didengar orang-orang yang menyaksikan perdebatan itu, kemudian dipakainya. Itu yang membahayakan. Sementara bagi orang-orang yang seperti tadi, terapis itu, berbahayanya mana? Pada user kan? Siapa yang menggunakan jasanya? Kita ini tahu main aja. Maka dibutuhkan treatment yang harusnya tepat gitu kan. Karena baptis ini saya termasuk yang merasakan ini tahu main aja terus. Treatmentnya pada diiringi dengan ya tulang ke fisioterapi misalnya kan, gitu. Ada arahan-arahan dari terapis-terapis yang supaya begini kayak begitu. Oh biar ini cedera di sini, cedera di ankle misalnya kan. Nah kayak apa menangani cedera ankle. Oh biar ini lutut kena ACL-nya pada oh belum, maka yang cukup diurut-urut aja misalnya. Soalnya ACL-nya kena diurutnya urut-urut yang misalnya biasa misalnya tanpa ada ilmu paurutan yang pas gitu. Tapi biasanya paurutan ini canggih juga lah kalau pada kita ini rata-rata ilmunya itu ilmu laduni. Ya tiba-tiba mau kayak dipingit gitu, mau kayak dipingit sini. Bila ada mau uruti orang, sini nenggaring, ada kan kayak itu. Ya macam-macamnya, ilmu keturunan. Ya. Nang kayak itu tuh mata tangan sini mau digembur mata, paham. Nah itu kalau nang buju-buju nang kayak itu olahnya ada juga nang ada keturunan ada juga, belajar ada juga, sekolahnya apalagi ada juga. Tapi sini bermodal yakin aja, wah yakin tangan sini ini bisa mampu orang gara-gara apa? Rancak mau roti kuitan kenyamanan, sini kan mau roti kawan kenyamanan. Kalau dia merasa wah ini anak ngurut, lo percaya diri mau roti siapa aja. Tapi saya pernah juga berurut lawan sidin yang ujian sidin aku belajar atau tidak, tapi aku belajar melihat di buku-buku. Masih mau kayak kan ini buku-bukunya gitu. Nah, ada kalau sini titiknya sini nah dipraktekkan sini sampai di batis kita. Kita bujur, mana sakit situ. Nah, di sini nih taruh sampai ke sini nah berdasarkan buku. Nah, itu kita akui aja bang sedikit kan. Karena sini membaca. Gak kenapa aja orang menulis bukunya kada bisa dipahami oleh pembaca kan gagal dalam penulisan. Karena di buku itu tidak hanya ada keterangan-keterangan juga, tapi tidak hanya ada keterangan saja, tapi ada gambar-gambarnya juga gitu. Di gambar itu kalau kita membandingkan di sini titiknya. Batu di sini aku ketujuh melihat di YouTube jadi ada tutorial-tutorial orang cara menangani cedera di bagian sini di bagian. Nah itu kita hargai. Ya. Tapi asal ada menyurung batis, nah, tapi ngalihin lah kita nih itu bang dan takdirnya. Oke lanjut, wa in kana shadiqan faqad fasuqa atau faqad fasaqa, bisa fasuqa bisa fasaqan. Wa in kana shadiqan faqad fasuqa bi ikhfa'ihi ma 'arafahu min amri syar'i. Nah kalau dia bujur tahu tapi nya pura-pura kada tahu tadi, maka sesungguhnya dia fasik. Kenapa? Karena sudah menyembunyikan hal yang ia ketahui daripada urusan syariat. Waqad sa'alahu akhuhul muslim, padahal kawannya yang sesama muslim itu sudah bertanya kepadanya agar apa? Liyufhimahu wa yanzura fihi, untuk memberikan pemahaman kepadanya dan juga agar ia bisa menelaah tentang hal tersebut. Fa in kana qawiyan raja'a ilaihi. Kalau orang itu memang dasar alim, qawi ilmunya, maka dia akan mudah kembali
kepada kebenaran apabila dia tersalah. Nah, baik. Wa in kana dha'ifan adhara lahu du'fahu wa akhrajahu an zulmatil jahli ila nuril ilmi. Nah, kalau dia itu lemah ilmunya, maka kawannya tadi sudah menunjukkan kepadanya di mana letak kelemahannya, kemudian mengeluarkan dia daripada kegelapan bodohnya kegelapan atau kegelapan apa? Gelapnya kebodohan gitu ya, gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu pengetahuan. Nah, jadi kita kembali lagi. Wala khilafa anna izhara ma ulima min ulumiddin ba'da at-tashahhi war-rughbati fi tariq al-ihtiyal wal musara'ati bil kalam la yalzamuni wa illa fa huwa lazimun bi syar'i. Tafadhal. Wala khilafa anna izhara ma ulima min ulumiddin ba'da as-su'ali anhu wajibun lazimun. Dan tidak ada keraguan bahwa menjawab pertanyaan orang yang kita ketahui daripada ilmu-ilmu agama itu jatuhnya wajib, lazim, kalau boleh ditutupi. Apa dalilnya? Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati bil jamin minnar. Kalau ada yang ditakuni tentang ilmu pengetahuan kemudian dia menyembunyikannya, maka akan uljima. Apa uljima itu? Dicambuk bilijamin dengan cambuk dari api neraka. Kayak itu kalau dalilnya. Fa ma'na qawlihi la yalzamuni, maka makna perkataan seseorang aku tak patut menjawab, tak patut ya, tak patut. Ai fi syar'il jadal alladhi abda'nahu bi hukmi at-tashahhi wal rughbati fi tariq al-ihtiyali wal musara'ati bil kalami al-zamani wa illa fa huwa lazim syar'a. Maka makna perkataan tak patut untuk aku sampaikan itu hanya berlaku apabila dalam urusan perdebatan yang diselenggarakan karena berbasis hawa nafsu atau karena ingin tipu-tipu atau karena ingin bergelut saja dengan ungkapan layal zamuni itu. Kalau tidak demikian, maka lazimun bisyar'i, maka dia wajib menyampaikan, tidak boleh mengatakan layal zamuni itu, karena itu bagian daripada menyembunyikan ilmu. Fa innahu bimtina'ihi anid dzikri imma kadzibun wa imma fasiqun. Karena orang yang menyembunyikan kebenaran yang sudah ditanyakan tadi, sementara dia tahu akan kebenaran itu, maka labelnya hanya dua, imma kadzibun wa imma fasiqun. Kalau tidak dia disebut sebagai pembohong, dia adalah seorang fasik. Fatafahhas an musyawaratis sahabah wa mufawadatis salaf. Alihnya menyebut mufawadatis salaf radhiyallahu anhum. Hal sami'ta fiha ma yudahi hadzal jinsi. Perhatikan Imam Ghazali bagaimana musyawarahnya para sahabat, yang di situ juga ada perdebatan juga. Ada mufawadat juga, tanya jawab juga. Hal sami'ta fiha ma yudahi hadzal jinsi. Adakah pernah engkau dapati riwayat yang menyebutkan serupa hal ini? Maksudnya itu tadi, menyembunyikan kebenaran itu. Menyembunyikan kebenaran itu kan sebetulnya rada-rada mirip dengan kekufuran. Karena kata-kata kafara itu artinya adalah menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan kebenaran. Maka kalau kita menyembunyikan kebenaran, sebetulnya
tidak hanya kadibun dan fasikun saja, tapi bisa juga ada unsur kufurnya juga. Wahal mana ahadun minal intiqal min dalilin ila dalilin. Apakah pernah engkau temukan ada generasi sahabat yang melarang sahabat yang lain berhujjah dengan dalil yang satu ke dalil yang lain, atau dari kias kepada kaum sahabat? Adalah larangan. Adakah pernah mendapati hal itu? Atau dari khabar, dari hadis kepada ayat-ayat Al-Quran? Adalah suara. Bal jami'u munadharatihim min hadzal jinsi. Bahkan Yazidin sebetulnya perdebatan di kalangan sahabat itu ya seperti itu. Seperti ini. Seperti ini apa? Ya intiqal min dalil ila dalil. Kadang-kadang berdalil dengan yang satu, ada cukup, pindah lagi ke dalil yang lain. Ada cukup juga dari kias ke asar, kemudian dari hadis Nabi kepada ayat Al-Quran. Nah, seperti itu gaya perdebatan para sahabat. Kenapa demikian? Idh kanu yadhkuruna kullama yakhturu lahum kama yakhturu. Karena mereka itu selalu menyebutkan apapun itu berbasis atau berdasarkan apa yang terlintas di dalam kalbu mereka, dan apa adanya seperti itu. Apa yang terlintas, begitu terlintas, ya begitulah yang disampaikan. Kada menguah-nguahi. Kayak kita orang Banjar ini kan katanya menguahi pandir, ya Allah. Peristiwanya A aja, tapi karena ada kuah-kuah dari pemandiran kita, bisa jadi B, bisa jadi C. Karena bila kada itu kada damainya. Wakanu yang zuruna fihi, dan sebagian dari mereka jadi penyimak yang baik juga dalam hal perdebatan tersebut. Nah, yang ke-8 as-samin, bacaan ayunadhira. Oke, ini yang ke-8, apa itu? Ayyunadhira man yatawaqqa'u al-istifadata minhu. Syarat ke-8 bolehnya berdebat itu adalah kalau kita mendebati orang-orang yang memungkinkan kita bisa istifadah daripada dirinya, kita bisa mengambil manfaat daripada dirinya. Orang-orang yang memang secara keilmuan itu akan memberikan banyak ilmu kepada kita, banyak wawasan kepada kita. Kita misalnya mendatangi tuan guru A, mungkin bahasa kita kada mendebat lah, tapi hendak bertakun. Tapi mungkin pertanyaan kita itu berbuntut, guru, kayak apa menurut kalian hukumnya memilih pemimpin misalnya? Jersidin A, hukumnya ini A gitu. Tapi nang kayak apa guru? Amun misalnya pemimpin yang hendak kita pilih ini kadidan kualifikatifnya misalnya. Nah, ini sudah mulai mendebat ya Allah, meskipun pertanyaan di awal tadi bertakun aja sidin. Ini kan tetakunan, tapi tetakunan yang sebetulnya mendebat sidin. Tapi karena niat kita memang kita hendak mengambil istifadah dari sidin. Kita tahu fatwa sidin ini jauh lebih paham dari kita. Tahu aja sidin. Di mana aja sidin letak ketidakkualifikasinya tuh, apa kelemahan kualifikasinya itu di mana aja sidin? Nah kayak ini gue aja gitu. Jangan bilang, saya itu kata tahu dia agama, saya itu kakak itu aja tahunya, saya itu lagi tahu tapi kan yakin benar juga aja.
Lalu ikam di sini anak golput kayak sini, misalnya kan kayak gitu. Terus saja pertanyaan itu sampai karena guru ini bisa memberikan pencerahan kepada si penanya ini. Nah, itu boleh aja sih. Karena tujuannya ingin mencari pencerahan meskipun di awal kita mendebat-debat juga pendapat sidin. Tapi imbah di nasihat sidin, kita justru memang banyak dapat pencerahan. Mimman huwa mustaghilun bil ilmi. Nah, contohnya juga orang yang memang mustaghilun bil ilmi. Orang yang bergelut dengan ilmu pengetahuan, maka boleh kita. Makanya di dalam tradisi pesantren-pesantren salafiyah itu ada misalnya kegiatan bahsul masail. Bahsul masail ini bukan berdebat-berdebat tanpa ilmu. Ini termasuk mustaghilun bil ilmi juga. Munazarah yang diperbolehkan karena ada istighal bil ilminya di situ. Siapa yang melakukannya? Ya mereka-mereka yang sedang belajar tadi, santri-santri itu. Jadi berdebat antara satu dengan yang lain itu, tapi sudah ada buku-buku pegangan mereka, sehingga mereka bukan berdebat tanpa ilmu, berbasis ilmu semua. Adalah sinilah yang suara mempati kegiatan bahsul masail. Di mana? Dulu nyantrinya di mana? Hah? Mahat Ali di Darussalam. Nah, mungkin di Mahat Ali mungkin biasalah bahsul masail lah. Makanan ya. Tapi kalau pondok-pondok salafiyah di Jawa Timur itu beluman di Mahat Ali sudah bahsul masail mereka. Kayak di Sidogiri, di Lirboyo, di Alpala, Pelosok, terus kalau di Jawa Tengah tuh di Kadingat. Nah itu biasa aja di situ bahasa masail, berdebat, tapi karena jadi orang alim mereka itu, karena sudah terbiasa. Nah, karena mereka itu mustaghilun bil ilmi, boleh. Wal ghalib annahum yahtarizuna min munadharatil fuhul wal akabir khaufan min zuhuril haqqi ala alsinatihim. Tapi kebanyakan daripada orang-orang yang berdebat tapi niatnya tidak baik, tidak untuk al-istifadah tadi, itu justru takutan apabila berdebat dengan orang-orang yang fuhul apa? Al-fuhul wal akabir. Al-fuhulul ulama itu orang-orang yang terpandang di kalangan ulama. Fuhulul ulama yang top lah itu kan. Misalnya kayak Gus Bahaya kalau adalah se-Indonesiaan namanya mendebat sidin misalnya. Jadi takutan Gus Yati misalnya, takutan mendebat Gus Bahal. Kenapa? Karena khawatir karena apa kalah. Sebab Gus Bahal yang keluar dari sini itu banyak hal-hal yang benar, gitu kan? Yang itu justru menyudutkan Gus Yati. Makanya kedua nih, daripada aku supan jalan, baik Allah bisa hadirkan ya kan. Nah, kebanyakan fayarghabuna fi man dunahum. Jadi kebanyakan orang justru berani berdebat itu dengan orang-orang yang levelnya berada di bawah mereka. Apa tujuannya? Tama'an. Karena ya ego tadi, fi tarwijil batil alaihim, karena ingin supaya pendapat-pendapat mereka yang itu sebagiannya tidak tepat sebetulnya pendapatnya itu yang lebih laku. Karena ada sikap tamak tadi, maka inginnya ampunnya aja dipakai, yang orang dosa.
Supaya ampunnya terpakai, maka dia presentasikan itu di hadapan orang-orang yang tidak kritis terhadap pendapatnya, sehingga pendapatnya kemudian terpakai. Jadi kayak itu. Kita ini biasa saja menghadapi orang-orang yang sosok pintar, gitu kan. Ya patut juga kita sesekali itu kisah membungul aja. Tapi jangan juga lah. Apa aja dong? Bungul itu kan kada berpikir ya Allah. Tapi kalau pura-pura bungul itu apa juga? Karena kita bisa menyerap ilmu orang itu bila kita bersikap merendah seperti itu, merendah, pura-pura bungul. Tapi kalau bungul bujuran yang kada berpikir, nah itu jangan juga. Sudah kada berpikir gitu kan, menggawi pulang, tapi menggawinya kada berpikir. Makanya jar orang bijak besar itu ada dua kegagalan yang harus kita hindari. Pertama, berpikir tanpa bertindak, atau sebaliknya bertindak tanpa berpikir. Berpikir tanpa bertindak itu berpikir aja gembira, menggawi kan, atau menggawi tapi tanpa ada pikiran, sehingga begawinya itu serampangan, hasilnya ada bagus. Nah, maka dosa terbesar kaum intelektual seperti Buan Pian ini adalah ketika ada kebenaran tapi tidak disampaikan dengan alasan la yalzamuni, jadi Imam Ghazali tadi kata itu. Kita habiskan kisahnya wa wara'a hadhihi syurut wa wara'a hadhihi syurutin hadhihi syurutun daqiqah katsirah wa wara'a hadhihi syurutun daqiqatun katsirah. Selain daripada syarat-syarat ini, sebetulnya ada syarat-syarat yang banyak, yang lain juga yang banyak gitu. Walakin fi hadhihi syuruti ats-tsamaniyati ma yahdika ila man yunadhiru lillahi wa man yunadhiru li'illatin. Tapi dengan 8 syarat-syarat ini cukuplah memberitahukan kepada engkau siapa orang yang bujur-bujur berdebat karena Allah atau siapa yang berdebat karena alasan-alasan tertentu. Wa'alam bil jumlah anna man la yunadhiru syaitana wa huwa mustawlin ala qalbi wa huwa a'da aduwin lahu wa la yazalu yad'uhu ila halakihi thumma yashtaghilu bi nadharati ghairihi fil masail allati al mujtahidu fiha musibun aw musahimun lil musibi fil ajri wa huwa dhahkatun lisyaitan wa ibratun lil mukhlisin. Walidzalika syamitasyaitanu bima bihi lima wamasahu fihi min dhulumatil afat allati nu'addiduha wa nadhkuru tafasil laha fa nasallallahu husnal auni wat taufiq. Jadi jasidin, untuk jadi catatan kita, siapapun yang Anda tidak berdebat melawan setan, di mana setan itu adalah orang yang menguasai kalbu kita. Dia adalah musuh terberat bagi kita dan sampai sekarang mengajak kita atau menjerumuskan kita dalam kehancuran. Kemudian kita nih kada mendebat setan, tapi kita yastagil bimunadzarati ghairihi fil masail. Tapi kita menyibukkan diri dengan berdebat kepada saudara kita dalam masalah-masalah yang sebetulnya itu masalah ijtihadiyah, yang mana itu sudah disampaikan oleh ulama-ulama mujtahid terdahulu tentang hal tersebut dan itu tepat atau menjadi bagian daripada orang-orang yang tepat tadi dalam pahalanya. Artinya masalah-masalah itu sebetulnya sudah dibahas ulama-ulama terdahulu. Kita ini melanjutkan aja permasalahannya. Tapi berharap kita dapat pahala, baik pahala ulama-ulama terdahulu maupun pahala yang kita anggap sebagai ijtihad kita atau pahala dari ulama-ulama terdahulu yang sudah mengijtihadi hal tersebut. Tapi kita ini salah musuh itu dan salah cara mendebatnya.
maka itu akan menjadi apa? Duhkatun lisyaitan. Itu menjadi bahan tertawaannya setan. Jujur aja, setan ikam kadang mendebat aku, tapi ikam mendebati kawan-kawan ikam dengan cara-cara yang sebujurnya aku kehendaki aja setan. Maka tetap aja ikam menjadi bagian dari aku aja setan. Itu wa'ibratun lil mukhlisin, dan itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Walidzalika syamita syaitan. Gara-gara itulah setan tetap bahagia. Karena apa? Karena kita semakin tenggelam dalam kegelapan bencana perdebatan. Nah, itu akan kita sebutkan nanti, kita akan poinkan atau akan kita rinci ya sini pembahasannya. Dan semoga Allah memberikan kebaikan dan pertolongannya kepada kita. Nah, itu. Jadi kesimpulannya apa nih? Banyak orang tulak maunjun. Ini kada pantun lah. Banyak orang tulak maunjun, tapi tujuannya itu kada mencari waktu sebujurnya. Banyak orang yang berdebat, tapi tujuannya itu bukan untuk mencari kebenaran sebetulnya. Nah itu. Apa yang dicari orang tulak maunjun tadi? Ya mencari rejutannya aja. Rejutan itu kada jelas. Tapi itu membahagiakan bagi tukang orang yang ketujuh maunjun. Kayak itu kalau jadi ada orang yang berdebat tuh tujuannya kada jelas, mencari rejutan, mencari apa? Mencari ya popularitas, mencari hal-hal yang bersifat jadi orang khalif tuh orang gitu kan, supaya mencari supaya diviralkan aja kan, supaya viral. Mencari sensasi, itu. Jadi kada mencari kebenaran, mencari hal-hal yang bersifat sensasional. Makanya ada orang yang mengejar kebenaran dan ada orang yang mengejar kebahagiaan. Bagi orang yang mengejar kebenaran, maka dia akan serius. Bagi orang yang mengejar kebahagiaan, kadang-kadang dia tidak serius. Yang pentingnya bahagia ya. Dan aku memang ingin menciptakan kebahagiaan itu, macam-macamnya. Maka teringatlah kita dengan ucapan Mr. Dustin. Kalau Dustin, Dustin apa ya? Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan, lebih baik satu tindakan daripada 1000 kata-kata namun tidak ada perbuatan. Itu kata-kata Dustin. Dasar juga Dustin. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Hamdalah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.